Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana pertemuan pada malam ini akan membahas tentang babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang akan membahas bagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi wasallam. Jadi bab ini adalah bab umum yang sebelumnya Al-Imam At-Tirmidzi memulai dengan bab-bab khusus seperti makan beliau, kemudian alaihi salatu wassalam, kemudian bagaimana tidurnya, bagaimana Rasulullah SAW berbicara, bagaimana Rasulullah SAW beribadah dan sebagainya. Kemudian di penghujung, sebelum penghujung, Al-Imam At-Tirmidzi membahas akhlak Rasulullah SAW secara umum, yang mana kita diperintahkan untuk memperindah akhlak kita sebagaimana kita diperintahkan untuk memperindah ibadah kita. Harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW, kemudian haji, puasa, akidah, ya, harus sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan juga para sahabat. Begitu pula dalam segi akhlak, ya, ini tidak jauh lebih penting dari yang lain. Makanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang akhlaknya mulia. Itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala banyak dengan ketakwaannya dan akhlaknya. Maka akhlak ini adalah secara umum yaitu fi'lul fadail wajtinabir razail. Itu namanya akhlak secara umum, yaitu melakukan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, kemudian menjauhi hal-hal yang buruk. Ini akhlak dari hal yang umum, ya. Maka kita diperintahkan meniru Rasulullah SAW, kesabaran beliau, jihad beliau, dermawannya beliau, lemah lembutnya beliau, ya. Begitu pula keberanian beliau. Semua akhlaknya Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk meniru. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, benar telah berada pada diri Rasulullah SAW akhlak yang mulia. Pembahasan pada kali ini yaitu hadis yang ke 343. Saya baca aja. بإسناد إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكرها معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Zaid bin Thabit, ya, sebelumnya dari Kharijah. Kharijah ini termasuk min fuqaha sab'ah,
yaitu 7 orang ahli dalam fikih al-fatwa, ulamanya kota Madinah, Kharijah. Ibn Zaid bin Thabit, ternyata bapaknya adalah seorang sahabat, Kharijah Zaid bin Thabit. Tadi bapaknya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal paling ahli dalam hal ilmu faraid, ilmu waris. Dan beliau penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW dan juga pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ia mengatakan dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit, yang masuk menemui Zaid bin Thabit nafarun, beberapa orang. Nafarun ini jumlah orang kurang dari 10 ya. 9, 6, 7, 8 ini nafarun. 5. Menemui Zaid bin Thabit beberapa orang. Kemudian mereka mengatakan haditsna ahaditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuturkan kepada kami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid mengatakan, "Madza uhadditsukum?" Apa sih yang akan aku tuturkan kepada kalian tentang Rasulullah SAW? Karena hadis Rasulullah banyak sekali. Hadis-hadis yang berkenaan dengan Rasulullah SAW banyak sekali. Yang berkenaan dengan agama ini banyak. Apa sih yang akan saya tuturkan? Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu pertanyaan, ya, apa yang akan diriwayatkan, dituturkan. Yang kemungkinan kedua adalah heran, ya. Madza uhadditsukum? Apa sih yang akan aku ceritakan kepada kalian? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, kuntu jarahu fa kana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Saya ini dulu adalah tetangganya Rasulullah SAW, dekat sekali dengan Rasulullah SAW, dan para sahabat semua dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Thabit ternyata tetangganya Rasulullah SAW. Nah, ketika turun wahyu, ya, wahyu itu turun, maka aku diutus, diperintahkan untuk menulis wahyu, penulis wahyunya pada zaman Rasulullah SAW. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Kemudian yang mengatakan, kami ini ketika disebutkan masalah-masalah dunia, maka Rasulullah SAW juga bersama kami. Artinya bukan masalah membanggakan dunia, ya, bukan masalah pamer-pamer harta, tapi masalah bagaimana seorang itu mengambil pelajaran dari dunia ini. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ihtiqar dunia, hinanya dunia ini. Karena namanya dunia ini lidana atihi, karena hina, makanya dinamakan dunia, dunia rendah. Maka ketika Rasulullah SAW membicarakan masalah dunia, berarti masalah bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita mengambil pelajaran dari dunia yang hina ini. Bagaimana seorang ini zuhud dari dunia ini, bagaimana dia menggunakan dunia ini untuk keperluan akhirat. Karena orang kaya itu adalah orang yang menggunakan apa yang ia miliki untuk keperluan akhirat. Orang yang membawa hartanya di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara membawa hartanya ke akhirat? Yaitu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fakir miskin, buat pondok, buat masjid, musola. Ini cara seorang kaya itu menyimpan duitnya, membawa hartanya ke akhirat dengan cara ini. Maka orang fakir, orang miskin, pondok pesantren ini membantu orang-orang kaya untuk menyimpan duitnya ke akhirat. Bukan, ini perlu banget. Enggak, dia membantu. Yang membantu untuk menyimpan duit orang kaya ini di akhirat. Jadi kalau masalah dunia, Rasulullah SAW membicarakan bagaimana mengambil pelajaran dari dunia rendah ini.
Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Dan ketika Rasulullah SAW menyebut tentang akhirat, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan akhirat, padang mahsyar dan sebagainya, maka Rasulullah SAW bersama kami. Ya. Ini bagaimana seorang itu diingatkan dengan hal-hal yang abadi agar mereka ini rindu dengan akhirat. Ya. Kemudian wa idza dzakarna ta'ama dzakaraha ma'ana. Jika disebut tentang makanan, maka Rasulullah bersama kami juga. Maksudnya bukan masalah makanannya enak, maksudnya gimana ngomongin makanan habis ya, waktu dengan masalah-masalah makanan, tapi bagaimana ya, Rasulullah SAW juga ngomong masalah faedah-faedah makanan, ya, bagaimana adab-adab ketika makan, ini yang dibicarakan. Fakullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini aku ceritakan kepada kalian dari Rasulullah SAW. Ini karena dekatnya Zaid bin Thabit dengan Rasulullah. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad bin Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'b al-Qurazi قال عمرو بن عاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلا وددت أني لم أكن سألته. Dari Amr bin As, ya, sahabat Rasulullah SAW, yang mengatakan qala kana Rasulullah SAW yuqbilu biwajhi wa hadithi ala asyarril qaum. Jadi Rasulullah SAW kalau berbicara dengan siapapun itu mesti dengan wajah yang berseri, kemudian tutur kata yang indah, yang mana menggambarkan bahwa Rasulullah SAW itu ceria. Ini Rasulullah SAW ketika berbicara, ya. Bahkan ketika berbicara terhadap orang yang paling buruk sekalipun, orang zalim, fasik, munafik, kafir, maka Rasulullah SAW bersikap dari wajahnya itu berseri-seri, nampak, ya, bagaimana kelembutan hati Rasulullah SAW dari wajahnya. Ini tujuannya apa? Ya ta'allafuhum, bagaimana agar mereka ini orang-orang yang membenci Islam ini, ya, cinta dengan Islam, ya, memeluk agama Islam. Nah, inilah bagaimana para nabi ketika berdakwah kepada seorang, ya. Semisal Nabi Musa misalnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Harun untuk berbicara lembut kepada Firaun. Yang mana Firaun adalah pimpinan orang-orang kafir. Ini Nabi Musa berdakwah dengan Firaun dengan ucapan yang lembut, ya, orang kafir. Dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Perintah Allah, faqula lahu, katakan wahai Musa dan Harun kepada Firaun dengan ucapan yang lembut, ya. Dan Firaun ini membunuh, ya, Bani Israel, atau membunuh, ya, bahkan anak kecil dibunuh ketika itu agar kekuasaannya tidak diambil alih. Tapi Nabi Musa dengan dengan kelembutannya ngomong dengan orang yang sangat bengis dan kafir dengan lemah lembut. Ini bagaimana seorang dai itu harus berlemah lembut dengan
orang yang didakwahi, ya, walaupun dia separah apapun itu, apalagi dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan orang tua yang lainnya. Ya. Ini contoh yang sangat dalam sekali bagaimana kita ini harus mengambil pelajaran dari para nabi. Rasulullah SAW berbicara dengan lemah lembut. Beda ketika seorang dai itu ngomong dengan seorang yang didakwahi dengan seorang hakim. Ini beda. Kalau dai, dia posisinya dai sama hakim. Dia hakim ini A B B, enggak bisa berpindah-pindah, harus tegas. Tapi kalau dai ada hal-hal yang cara-cara dakwah agar orang itu bisa lembut, bisa bisa menerima dakwah itu. Misalnya di Mekah misalnya, Ka'bah sampingnya berhala, ini nggak boleh. Tapi Rasulullah SAW nggak bahas itu. Nanti di Madinah, Fathul Mekah baru dirobohkan. Coba ketika di Mekah hancurkan berhala, habis dia. Beda ada cara dai dengan hakim itu beda. Hakim itu A B, beda. Dai itu lihat posisinya di mana, ya, gimana dia harus berdakwah. Ini Rasulullah SAW berbicara lemah lembut dengan orang yang buruk sekalipun. Wa bidzalika fakana yuqbilu biwajhi wa hadithi alayya. Maka Rasulullah SAW juga berlemah lembut, ya, berwajah berseri-seri, kemudian ucapan yang menggambarkan bahwa Rasulullah ini kayaknya ini paling dicintai itu saya, ini Amr bin As. Jadi perasaan Amr bin As dengan wajah Rasulullah SAW, ya, dengan perilaku Rasulullah SAW ketika berbicara, maka Amr bin As mengatakan saya yang paling dicintai. Nah, gitu. Ini kejadian ketika Rasulullah SAW ingin mengutus Amr bin As ke mengikuti menjadi pimpinan perang Zatus Salasil, ya. Sariyah Zatus Salasil, ya, lawan Khudha'ah yang bersatu dengan Romawi. Maka Rasulullah SAW wajahnya berseri-seri, hatta zanantu anni khairul qaum. Bayangkan, sampai aku mengira aku ini paling terpilih di antara semua sahabat yang ada. Maka dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, dia mengatakan qultu, dia mengatakan ayyun nasi ahabbu ilaika, siapa manusia yang paling kau cintai Rasulullah. Jadi pertanyaan itu muncul kenapa? Karena perkiraan Amr bin As dengan sikap Rasulullah SAW itu, wah, saya nih paling dicintai nih Rasulullah. Kayak muncul pertanyaan itu, siapa yang paling kau cintai Rasulullah? Ada di sini dia mengatakan qultu ya Rasulullah ana khairun aw Abu Bakar, ya. Ana khairun aw Abu Bakar, ya Rasulullah, aku yang lebih baik atau Abu Bakar, ya. Di riwayat lain Abu Bakar, dengan di sini aku yang lebih baik atau Abu Bakar, ya. Bayangkan bagaimana sikap Rasulullah SAW, ya, sampai dikira bahwa dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah SAW, ya. Maka dari riwayat lain tadi Rasulullah mengatakan Aisyah, kemudian Amr bin As mengatakan minar rijal, dari yang laki-laki siapa Rasulullah? Kalau perempuan, ya, kalau yang laki-laki siapa? Abu Bakar. Maka dikatakan di sini ana khairun Abu Bakar, saya lebih baik atau Abu Bakar? Maka faqala Abu Bakar, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab Abu Bakar. Walaupun ketika itu posisinya Rasulullah SAW ingin menggait Amr bin As, ya, tapi Rasulullah tetap jujur dalam hal itu. Jangan kira misalnya, oh ini kita dekati ini, kemudian ditanya bohong, enggak. Rasulullah tetap jujur, ya. Siapa yang kau paling cintai? Enggak. Rasulullah bilang, oh gini, enggak, langsung Abu Bakar, langsung tegas, ya. Ini namanya Rasulullah SAW jujur ketika menjawab, walaupun kita itu Rasulullah ingin posisinya berwajah sisri, ya, kemudian menghibur Amr bin As. Berarti Rasulullah mengadakan Abu Bakar. Maka dari sini bahwa Abu Bakar ini
kesepakatan semua sahabat dan kaum muslimin bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling mulia, umat Rasulullah SAW yang paling mulia ketika Rasulullah SAW masih hidup dan juga meninggal. Karena para sahabat nggak ada berselisih masalah Abu Bakar ya. Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Yang kenal Abu Bakar, Rasulullah jujur. Faqultu ya Rasulullah ana khairun au Umar. Jadi Pak sahabat gak tahu posisinya Abu Bakar, mesti Umar setelahnya. Ya Rasulullah, aku lebih baik apa Umar? Jadi Amr bin As ada keinginan lagi mungkin kedua gitu. Maka mengatakan faqala Umar. Ya Rasulullah SAW ya jujur. Faqala Umar. Faqultu ya Rasulullah ana khairun au Utsman. Mungkin ada posisi lain lagi. Aku lebih baik apa Utsman? Faqala Utsman. Utsman. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani fala wadidtu anni lam akun sa'altuhu. Dia mengatakan, Amr bin As, ketika saya bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ya, jawabannya nggak sesuai dengan keinginan saya. Rasulullah jujur nggak sesuai dengan keinginan saya. Kemudian saya berkeinginan seandainya saya nggak nanya hal ini, waduh dia. Kenapa? Karena ternyata apa yang dia prasangka dengan sikap Rasulullah kepada dia ketika berbicara, ya, dia prasangka itu nggak sama. Artinya ini Rasulullah SAW bersikap kepada semua sahabat seperti itu. Nah, sikap kita seperti itu. Sama orang miskin datang, kaya datang, semua kita rangkul semua. Ini bagaimana sikap Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain, fa'adda rijalan fasakattu makhafata alla yaj'al fi akhirih. Rasulullah SAW menyebut banyak orang. Jadi terus karena hadis ini tidak disebut berapa orang, sampai saya takut saya paling terakhir. Takut dia paling terakhirnya diam, dia nggak nanya lagi. Ini sikap Rasulullah SAW bermuamalah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsna Qutaibah bin Sa'id qala haddatsna Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wa ma qala li shay'in sana'tuhu lima sana'tahu wa la li shay'in taraktuhu lima taraktahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa la masastu khazzan wa la hariran qattu wa la shay'an kana alyana minka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la shamimtu miskan qattu wa la 'itran kana atyaba min 'araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis berikutnya yaitu hadis tentang Anas bin Malik yang mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, saya menjadi pembantunya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan riwayat lain 9 tahun lebih beberapa bulan. Di sini digenapkan saja 10 tahun. Dan tidaklah Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya seperti ingus, sama sekali. Rasulullah nggak pernah selama 10 tahun. Anas menjadi pembantunya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW nggak pernah mengadakan ini adalah ucapan seperti menghardik yang paling rendah ya. Ini paling rendah ya. Belum lagi ada mencaci, kemudian ada menghina dan sebagainya. Ini paling rendah tingkatannya. Ini Rasulullah nggak pernah ya. Ufin aja nggak pernah. Makanya
Dalam Al-Quran ada kata uff, misalnya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah engkau berkata atau gimana, musir orang tuanya atau kepada orang tuanya, ini nggak boleh. Ini paling rendah, apalagi nanti yang paling tinggi, bagian menghardik dan sebagainya, menghina orang tuanya. Ini nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepadaku sama sekali. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Dan juga tidak Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku ketika aku berbuat sesuatu, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau berbuat seperti ini? Enggak pernah. Nah, kok seperti ini? Nah, gitu. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Atau sesuatu yang aku enggak kerjakan, kemudian kok ente enggak kerjakan? Nah, gitu. Tadi kan dikerjakan, ini enggak dikerjakan. Nah, ini dari kesempurnaan akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Dari kesempurnaan akhlaknya Rasulullah SAW bersama pembantunya yaitu Anas. Ini adalah pujian kepada Rasulullah SAW. Dan begitu pula bagaimana Rasulullah SAW mendidik Anas dengan baik sehingga Anas itu tidak berlaku hal yang nyeleneh. Ini juga termasuk pendidikan Rasulullah SAW yang sangat baik kepada Anas, sehingga Anas ini tidak melakukan sesuatu yang di luar keinginan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah Anas, mendidik Anas, ya. Sampai seperti itu, ya. Wa kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan, dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, karena akhlak Rasulullah SAW apa-apa yang ada dalam Al-Quran, karena khuluquhul Quran, ya. Seperti tadi ya, dia hadis sebelumnya Rasulullah SAW berwajah seri, ya, ketika berbicara dan sebagainya. Maka seorang ketika berbicara itu sama orang jangan sibuk dengan yang lain, harus dia tatap wajahnya ngomong, jangan sibuk dengan HP. Ngomong HP aja, zaman sekarang kan HP ya. Ini seperti nggak menghormati. Ketemu orang tuanya ya, lihat HP sambil ngomong, ini nggak hormat. Ya, kalau ngomong itu hadap wajahnya kalau ngomong, berbicara. Kalau sibuk HP yang lain, jangan ya ke tempat lain. Ini termasuk adab dalam berbicara. Rasulullah SAW ya akhlaknya sangat mulia. Wala masastu khazzan wala hariran qat. Dan Anas mengatakan saya tidak pernah menyentuh khazan. Khazan ini sutra yang dicampur dengan kain yang lain, seperti wol dan sebagainya. Wala hariran, atau sutra benar yang murni. Wala syai'an kana alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut daripada telapaknya Rasulullah SAW. Telapaknya Rasulullah SAW lembut. Wala syamimtu miskan qattun la wala itran, dan saya tidak pernah mencium misik, minyak wangi misik sama sekali. Wala itran, dan juga minyak wangi, ya, dari khusus sekarang umum. Karena atyabu min araqi Rasulullah SAW, yang lebih wangi daripada ya, keringatnya Rasulullah SAW. Jadi keringatnya Rasulullah SAW wangi, dan ini adalah kekhususan yang dimiliki Nabi SAW. Ya, ini kekhususan yang dimiliki Nabi SAW. Makanya para sahabat ya, sebagian mereka mengumpulkan keringatnya Rasulullah SAW. Nanti lanjutkan. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdah wa huwa ad-Dabbi wal ma'na wahid. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Salm al-Alawi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bihi atharu sufrati. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu. Falamma qama qala lil qaumi law qultum lahu yad'u hadhihi sufrah
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika bermajlis ada seorang yang ikut datang ketika itu yang mana ya, menggunakan minyak wangi za'faron, yang kemudian za'faron ini biasanya minyak wangi yang bekasnya itu nampak tapi baunya itu enggak terlalu tercium ya. Kemudian masih ada bekas kuningnya dari minyak wangi tadi ya. Apa yang nampak warnanya tapi baunya enggak terlalu menyengat gitu. Minyak wangi wanita. Kalau minyak laki-laki menyengat tapi enggak nampak bau, enggak nampak warnanya. Ini laki-laki kebalikannya. Maka seorang ini ia menggunakan hal tersebut dengan bajunya kemudian nampak dari kuning ya. Qala Anas mengatakan wa kana Rasulullah SAW la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Ya Rasulullah SAW enggak senang dengan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW enggak menghadap ke sana gitu. Menghadap ke lain. Biasanya Rasulullah menghadap semua sahabatnya, tapi ketika ini Rasulullah enggak menghadap ke sana. Ini terkadang Rasulullah SAW lakukan untuk maslahat sesuatu. Nah, ketika falamma qama qala lil qaumi, ketika seorang itu sudah berdiri kemudian pergi ya, maka ia mengatakan kepada yang hadir para sahabat, seandainya kalian itu untuk jangan ya, ini bagaimana Rasulullah SAW nggak suka dengan hal tersebut ya. Rasulullah SAW ya, memperhatikan bagaimana cara berdakwah ya. Terkadang orang itu ketika berdakwah misalnya di depan umum dibilangin bukan malah memperbaiki tapi malah merusak ya. Orang misalnya kamu ini terlalu depan kami ya. Ini bisa melukai hatinya atau merusak, dan kemudian malah dia malah nggak mendengar nasihat ya. Kalau menasihati harus kita tahu bagaimana caranya, waktu yang pas ya. Kalau kita misalnya ketika kita menyampaikan nasihat kita susah untuk diterima, kita tahu oh ini kalau ini saya menyampaikan susah, kita menyuruh orang lain ya. Misalnya orang lebih tua yang dianggap temannya dia, ini kan lebih dekat. Kita ke orang tua, kita dianggap orang kecil, nah, kita cari orang yang temannya orang tua itu. Nah, kita bilang gini, nanti dia ngomong dia lebih dekat ya, lebih berbaur ya. Seperti itu ya. Bagaimana soal itu memperhatikan bagaimana bernasihat, karena agama ini nasihat, ad-dinu nasihah ya. Dan pernah juga Rasulullah SAW melihat Amr bin As ya, menggunakan pakaian yang dicelupkan ya, yang ada sufrahnya ya, muasfar. Di sini Rasulullah SAW ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melihat ketika melihat Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As menggunakan baju seperti itu. Faqala inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasuha. Ini dari pakaian orang kafir maka jangan menggunakannya. Maksudnya pakaian yang kuning yang dicelup dengan muasfar. Ini ada tumbuhan ya, tumbuhan. Bukan masalah warna ini ya. Tumbuhan itu kalau dia nyelup di sini di pakaian itu seperti dicelup, nah kan dia nanti pakaian itu jadi warna merah. Nah, ini ada tumbuhan ya, itu tumbuhan itu. Kemudian kalau juga minyak za'faron itu kalau dia nyelup pakaian jadi kuning. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya orang pakai baju kuning atau merah dan sebagainya itu nggak ada masalah, tapi dihindari lebih baik ya, nggak ada masalah. Maksudnya ini kuning yang disebabkan karena tumbuhan tadi ya, kemudian juga kuning yang disebabkan dari za'faron, kemudian merah yang disebabkan dari muasfar dari tumbuhan tadi ya, ini yang nggak boleh. Adapun selain itu ya warna semua boleh ya. Tapi untuk menghindar khilaf ulama maka lebih
baik dihindari warna seperti merah dan kuning. Kemudian kita lanjutkan, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdullah Al-Jadali wa ismuhu Abd bin Abd an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah berperilaku dan berkata yang keji dan kotor. Rasulullah enggak pernah. Wala mutafahishan, dan Rasulullah SAW juga tidak seperti itu, ya. Wala sokhoban, Rasulullah SAW juga enggak pernah teriak-teriak, ya, di pasar, ya, teriak-teriak di pasar. Artinya ketika jualan dan sebagainya itu makruh, karena ini membuat muru'ah atau wibawa seorang itu turun, ya. Di pasar teriak-teriak gitu, ya. Karena raf'ul waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamil. Jadi direndahkan suaranya, ya, kalau di pasar. Yang terlalu teriak, apalagi mengadakan sumpah gini-gini enggak boleh, ya. Ini termasuk hal yang membuat wibawa seorang itu turun, maka dihindari. Kemudian wala yajzi'u bis-sayyi'ati sayyi'ata. Rasulullah SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama, ya. Tapi Rasulullah SAW memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan kemudian membuat kebaikan, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan tanggung. Jadi Rasulullah tidak pernah keburukan dibalas dengan keburukan. Walaupun ini kisos, ya, boleh, ya, tapi Rasulullah enggak pernah melakukan seperti itu. Makanya idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Seakan-akan teman dekat, padahal sang musuh, ya. Rasulullah SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Ya'fu wa yasfah. Ya'fu ini artinya memaafkan, ini amalan hati. Yasfah artinya apa? Bedanya ya'fu wa yasfah? Yasfah adalah membalas keburukan dengan keburukan lagi, tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi, namanya yasfah. Ya, demikian. Kita akan lanjutkan dengan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.